merupakan bagian dari untuk mata kuliah akuntansi bisnis dengan topik atau tema yaitu adalah laporan keuangan koperasi. Oke, langsung saja saya awali di bagian pertama tentang penjelasan atau definisi dari laporan keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi merupakan laporan yang disusun untuk dapat menggambarkan posisi keuangan, hasil usaha, dan aktivitas koperasi secara keseluruhan. Jadi di sini laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari sistem pelaporan keuangan koperasi, juga merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban penulis kepada para anggota di dalam KKP. Laporan keuangan koperasi itu sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu alat evaluasi kemajuan koperasi, di mana laporan keuangan harus ditandatangani oleh semua anggota pengurus koperasi. Kemudian apa saja tujuan laporan keuangan, terutama tujuan laporan keuangan koperasi. Jadi di sini ada 4 tujuan laporan keuangan. Yang pertama adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola koperasi dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua adalah sebagai informasi terkait jumlah harta, kewajiban, dan kekayaan bersih koperasi selama periode tertentu. Kemudian yang ketiga, memudahkan berbagai pihak berkepentingan dalam menganalisa keuangan koperasi sebagai bahan pengambilan keputusan.
Kemudian selanjutnya, apa saja manfaat dari laporan keuangan koperasi? Jadi di sini ada 5 manfaat dari laporan keuangan koperasi. Jadi yang pertama itu adalah berkaitan dengan update kinerja keuangan koperasi. Jadi di sini laporan keuangan koperasi itu memberikan gambaran tentang kinerja keuangan koperasi, termasuk pendapatan, biaya, laba maupun arus kas. Kemudian manfaat yang kedua adalah untuk pengambilan keputusan yang tepat. Jadi di sini laporan keuangan koperasi memberikan informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat terkait dengan operasi koperasi, seperti pengelolaan dana dan investasi, pembelian atau penjualan aset, serta pengeluaran dan perhitungan koperasi. Kemudian manfaat yang ketiga adalah transparansi. Ya, jadi di sini manfaat transparansi penjelasannya adalah laporan keuangan koperasi membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap anggota dan pemangku kepentingan lainnya. Anggota dan pemangku kepentingan dapat menilai kinerja keuangan dari koperasi tersebut dan memperoleh kepercayaan terhadap koperasi. Kemudian yang keempat adalah penilaian. Jadi di sini laporan keuangan koperasi itu membantu anggota dan pengurus koperasi untuk menilai risiko dan peluang dalam kegiatan koperasi. Jadi di sini dengan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kinerja keuangan koperasi, maka mereka dapat mengambil tindakan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan. Kemudian manfaat dari laporan keuangan koperasi yang kelima adalah memenuhi persyaratan hukum. Jadi di sini laporan keuangan koperasi itu biasanya dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu seperti pemerintah maupun lembaga keuangan untuk memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Jadi dalam beberapa kasus, koperasi juga dapat memperoleh sumber pembiayaan dari pihak luar dengan menunjukkan laporan keuangan yang akurat. Kemudian siapa saja pengguna utama laporan keuangan koperasi? Jadi yang pertama adalah para anggota koperasi. Kemudian yang kedua adalah pejabat koperasi, kemudian calon anggota koperasi, bank kreditur dan kantor pajak. Kemudian apa saja 5 tujuan atau kepentingan pemakai terhadap laporan keuangan koperasi? Jadi yang pertama adalah menilai pertanggungjawaban pengurus. Kemudian yang kedua adalah menilai prestasi pengurus. Kemudian yang ketiga adalah menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggotanya. Kemudian yang keempat adalah menilai kondisi keuangan koperasi
Jadi di sini perlu memperhatikan beberapa hal. Jadi ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah persepsi kegiatan utama perusahaan jasa adalah pelayanan jasa kepada konsumen. Kemudian pihak-pihak yang bergerak di bidang jasa itu antara lain usaha salon, usaha bengkel, notaris, angkutan, dan sebagainya. Jadi di sini akuntansi diperlukan dari pihak yang berkepentingan untuk menggunakan laporan akuntansi sebagai sumber informasi utama untuk pengambilan keputusan. Kemudian informasi tersebut ditampung untuk dianalisis serta digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Kemudian apa saja isi dari laporan keuangan koperasi? Jadi yang pertama adalah neraca atau laporan posisi keuangan. Kemudian yang kedua penghitungan hasil usaha koperasi atau nama lainnya adalah laporan laba bersih. Kemudian selanjutnya adalah laporan arus kas. Kemudian laporan perubahan ekuitas. Kemudian laporan promosi ekonomi anggota. Dan yang keenam adalah catatan atas laporan keuangan. Kemudian selanjutnya tentang neraca koperasi. Merupakan suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki koperasi serta informasi dari mana saja sumber daya tersebut diperoleh. Kemudian yang kedua, neraca menyajikan informasi mengenai aktivitas, kewajiban dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu atau pada periode waktu tertentu. Jadi di sini ada contoh ya dari neraca koperasi. Bisa simak.
Kemudian perhitungan hasil usaha atau SHU ya, atau laporan strategi. Jadi di sini ketentuan mengenai penyajian laporan perhitungan hasil usaha menurut IAI. Jadi di sini sisa hasil usaha dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada operasi. Kemudian dalam hal ini jenis jumlah pembagian SHU telah diatur secara jelas. Maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka SHU tersebut dicatat sebagai hasil usaha yang belum dibagikan dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian perhitungan hasil usaha harus melakukan hasil usaha dengan anggota dan laba rugi total dengan anggotanya. Nah, di sini bisa disimak ya. Tentang perhitungan hasil usaha koperasi ya, atau SHU atau laporan laba rugi koperasi. Kemudian untuk laporan Agustus itu menyediakan informasi tentang perubahan uang tunai dan setara tunai dalam suatu entitas untuk periode yang dilaporkan dalam komponen yang terpisah, terdiri atas aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Kemudian laporan Agustus di sini merupakan suatu laporan mengenai Agustus keluar dan Agustus masuk selama suatu periode tertentu yang mencakup saldo awal kas, sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada suatu periode. Kemudian
Sedangkan penggunaan dana untuk kegiatan operasi yaitu kenaikan aktiva lancar, kegiatan investasi maupun penurunan nilai. Nah, di sini adalah contoh laporan Agustus Koperasi. Bagaimana dengan laporan perubahan ekuitas? Nah, di sini ada contohnya ya untuk laporan perubahan ekuitas dari sebuah koperasi ya, di sini koperasi sektor usaha sampangan. Jadi di sini laporan perubahan ekuitas itu bertujuan untuk menyajikan laba atau ekuitas untuk suatu periode pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut. Dalam SAKFK, ya, entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan laba atau rugi untuk periode tertentu, pendapatan dan beban yang diakui langsung di dalam ekuitas, kemudian untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai kebijakan akuntansi, dan untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode itu diungkapkan secara terpisah dari perubahan yang berasal dari laba rugi, pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas dan jumlah SHU yang dibagikan dan didistribusikan kepada anggota yang menunjukkan secara terpisah komponen simpanan anggota. Kemudian laporan promosi ekonomi anggota merupakan suatu laporan yang menunjukkan manfaat ekonomi yang harus diterima anggota korporasi pada suatu periode tertentu. Di mana laporan promosi ekonomi anggota itu mencakup 4 unsur, yaitu yang pertama adalah manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama. Kemudian yang kedua adalah manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama. Kemudian yang ketiga manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi. Dan yang keempat adalah manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian aset. Manfaat ekonomi dari pengadaan barang untuk anggota diperoleh dari selisih antara pengadaan barang atau jasa pasar dengan pengadaan atas jasa investasi. Berarti ada